Halo, selamat berjumpa lagi. Ya, jadi saya sering ditanya oleh beberapa ya tamu atau yang ngopi di sini, berapa biaya membuka kedai atau usaha kopi seperti ini. Nah, biasanya saya menjawabnya ya mirip-mirip ibaratnya beli komputer begitu. Kalau kita mau tergantung spek dan prosesornya gitu. Nah, itu tentu berpengaruh ke dalam kecepatan kerja si komputer itu sendiri. Sama dengan yang dagang kopi begini, jadi mau berapa kita modalnya. Nah, lalu lantas sebenarnya berapa sih ya itu. Nah, gini saja deh, ini kita nanti hitung-hitungan, tetapi yang cukup sederhana intinya supaya kita tetap bisa bekerja tanpa tergantung atau terpaku pada berapa modal itu atau besar atau tidak. Nah, oke, kita nanti bahas itu, tapi sebelum itu ya mohon like, subscribe dan komennya. Kalau Anda menyukai video ini, tolong di-share. Oke, gitu ya. Terima kasih. Nah, oke, sekarang lanjut ke berapa itu tadi. Nah, tergantung. Kalau menurut saya sekarang mau membuat paket yang cukup sederhana saja, supaya artinya kalau ada orang yang mau usaha, itu tidak, modal itu tidak terlalu membebani. Nah, jadi berapa nanti? Kita hitung perlahan-lahan, tetapi yang penting adalah kita mau bikin kopi apa. Nah, sekarang ini banyak manual brewing. Nah, manual brewing itu atau seduh manual, yaitu saya rasa itu salah satu jalan yang membuat banyak dari kita itu bisa berusaha atau berbisnis kopi. Maksudnya begini, kalau dulu kan mesin kopi, mesin pembuat espresso itu untuk membuat kopi itu kan mahal ya. Ya itu sekitar, ya sekarang ada yang 3, 4, 5 juta yang mesin espresso, tetapi kan zaman dulu kan belum ada, dan yang sekarang 4 ini ya sebenarnya tidak terlalu representatif lah. Nah, kalau yang oke ya pasti masih yang seharga minimal 15 lah begitu. Nah, dari mesin kopinya aja segitu. Nah, lalu peralatannya berapa? Nah, sekarang ini kita bikin yang, kalau pertanyaannya begini, kalau modal saya 6 juta, 7 juta, bisa nggak? Nah, saya rasa juga bisa. Artinya ya nanti orientasinya warung kita ya tentu saja warung yang misalnya kita pakai tenda begitu di pinggir, di emperan toko. Nah, kalau ya tentu kita harus realistis dengan itu. Oke, kita tidak mau mengajak berdebat ke sana, tetapi intinya bagaimana kita mau bikin usaha kopi, tetapi dengan modal yang tidak longgar lah. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini saya membuat dengan misalnya buka kopi, saya usulkan itu buka kopi moka pot. Nah, manual brewing itu membantu kita itu setidaknya mendapatkan alat-alat yang cukup murah tanpa listrik. Artinya kalau kita jualan di pinggir jalan, bawa sepeda atau tendaan, nggak masalah begitu ya, nggak masalah. Nah, ini kita memakai moka pot ini. Nah, ini nanti kita seduh, tetapi seduhnya juga sudah saya siapkan, cuman nanti tidak membahas rasa atau yang sebenarnya itu sudah kita bahas atau kita bikin di video-video sebelumnya. Nah, ini moka pot. Sekarang tetapi tetap sambil ngopi. Jadi ini kita bikin ya. Oke ya. Oke. Nah, ini begini. Oke. Nah, cara membuat moka potnya saya rasa nanti bisa ditengok saya sudah beberapa kali membuat video moka pot. Nah, ini kita main di rasio, misalnya ini airnya saya isi
Ini airnya saya isi, nah berapa ini? Secukupnya saja, 200. Nah, 200, hampir 210. 210. Nah, oke. Nah, 200, hampir 210 ya. Nah, ini pakai 15. Ini ditaruh dulu 15. Ya, oke. Oh iya, 15, oh 16, 15 saja. 15. Nah, ya 15,5. 15. Biar hitungannya nanti enak. Nah, oke. 15,1. Nah, ini begini. Nah, ini sekarang juga ada kan katanya dikasih paper gini kan ya, dikasih filter kayak gini kan ya. Ini kebetulan ada, tetapi ini sebenarnya untuk sipon. Nah, mumpung ada lah, nggak apa-apa, ini kita pakai dulu dikit, kegedean dikit, jadi kita harus gunting ya, gunting ya. Nah, gunting ya. Oke, di sini nah begini, nggak usah ditemper, nggak usah di ini ya, udah gini. Oke, tutup ya, kita tutup. Oke. Oh iya, tadi pakai fine ya, grand size-nya ya. Ini kita masak ya, sambil menunggu. Ini perhatikan itu ya, itu ada tadi peralatannya adalah ini ya, peralatannya adalah mokapot ya, metode seduhnya mokapot. Ini seperti ini sambil menunggu. Nah, ini kan kelihatan ya ini ya. Nah, ini kan pakai apa, tungku, ini tungku di kompor itu saya modif memakai ini supaya dimatiin dulu biar kelihatan. Nah, ini pakai gini. Nah, ini udah panas ini. Nah, nih pakai gini. Nah, saya modif pakai besi kayak gitu supaya untuk penampangnya ini, biar bisa. Nah, ini kita masak dulu lagi, bentar. Nah, kita kecilin aja apinya. Nah, oke, kita kecil saja apinya. Nah, itu tadi pakai penampang itu. Nah, itu biasanya nanti di tukang-tukang las juga diminta saja, kita beli kompor yang seperti ini juga bisa. Nah, ini kompor yang ini satu tungku gini. Nah, ini satu tungku, terus nanti dimodif itunya, dimodif apa, ini kompornya ini, penampangnya ini, atau yang untuk apa namanya ini ya, yang begini pokoknya. Terus nanti kita bawa ke tukang las saja, atau juga bisa dengan ini, Nah, ini biasanya taruhnya di sini saja. Nah, ini juga murah ini kayak gini. Nah, dengan begini. Nah, oke. Jadi ini berapa ini? Nah, kalau kita mulai berhitung ya. Ini ada yang 10 sampai 15 ribu, ini di online ada. 10 sampai 15 ribu. Nah, lalu mokapot ini tidak perlu yang Bialetti tentunya, yang merek bagus itu bukan. Nah, kita yang biasa saja. Ini kisaran dari, tergantung volume ya tentu ya, kisaran sampai nggak nyampe 150 deh ya. Jadi ini tadi jadi ini 10.000, catat ya, coba ya dicatat ya, 10.000 sampai 15.000 lah per satuannya. Lalu kalau kita bikin mokapotnya, alat mokapotnya itu sekitar
antara 80 sampai 150 ribu. Ya, yang sedang gini. Nah, ini berapa jadinya? Nah, itu ukuran sedang begini, ini segini. Itu, nah untuk perbandingannya begini. Nah, ini antara 80 sampai 150-an. Nah, itu tadi mau kapet, tinggal kita milih mau yang aluminium atau stainless. Nah, itu sekitar segitu ya satunya ya. Jadi tambah kompornya berapa? Kompornya berapa? Kompornya kalau yang merek yang ini saya pakai ini, yang merek Rinnai ini ya sekitar 250-an sampai 270 kalau yang satu tungku. Nah, itu. Lalu kita pakai kebutuhannya apa lagi? Kebutuhannya apa lagi? Nah, kebutuhannya ya kalau mau pakai angkringan, nah, biar agak ini angkringan itu sampai ya 2,5 sampai 3 juta, 3,5 juta. Nah, itu range-nya begitu. Nah, ini sudah matang ya. Oke. Tapi biar saja dulu. Nah, kita bercerita dulu. Jadi sudah berapa tadi angkanya? Nah, moga-moga dicatat semua ya tadi ya. Jadi range-nya itu taruh kata sajalah 150 tambah 3 juta untuk angkring. Terus peralatan lainnya apa? Peralatan lainnya adalah yaitu tadi kompor sekitar dengan komplitannya itu adalah sekitar 300 ribu. Jadi 4 juta belum ada. Nah, sebaiknya terus pakai apa penyajiannya? Kalau karena di jalan raya ya supaya menurut saya supaya lebih gampang, lebih ini ya kita pakai paper cup aja. Pakai paper cup. Pakai begini. Nah, ini paper cup begini, ya, pakai paper cup ini. Nah, nanti tinggal misalnya ini minum, dituang. Ini sudah matang ya, tuang gitu. Tinggal buang. Buangnya kita menyediakan tentu saja plastik itu, plastik tas kresek plastik yang besar itu. Oh ya, soal kompornya itu juga bisa kita beli yang ini saya belum pernah mencoba ya, tetapi kira-kira bisa beli yang kompor martabak mini itu yang satu tempatnya itu martabak mini itu kompornya tungkunya itu bisa 4 bisa 6, ada yang 4 ada yang 6. Nah, itu harganya sekitar 1 jutaan itu enggak sekitar segitu. Jadi berapa? 3 yang angka besarnya ya, 3 untuk angkringan. Nah, lalu untuk kompornya kalau yang tadi pilihannya adalah ini ya 1 juta atau yang 300 ribu tadi tapi bawanya agak ribet ya dan cuma satu. Nah, kalau ini bisa bawa tungku 6 tetapi bawanya ringkes ya kan, ringkas hanya 1 tabung. Nah, gitu. Jadi kira-kira sekitar 6 begitu cukup apa tidak? Menurut saya cukup. Sehingga kita tetap bisa menyajikan kopi yang enak. Dengan cara seperti yang cukup sederhana, gampang. Ya maksudnya gampang, tapi ya menurut saya terjangkau dan ini harganya juga biaya modal yang kita keluarkan itu terjangkau. Ya sekarang kembali kepada keinginan kita. Kalau mau bikin yang model kopi yang besar-besar dan kita nyewa ruko atau nyewa kios ya sudah 20-25 juta 1 tahun kan begitu. Itu untuk sewanya, biaya sewa. Terus nanti operasional listrik, terus mesinnya, beli investasi mesin dan sebagainya, ya itu pasti tidak bisa lah kalau dibandingkan dengan itu. Perbedaannya berbeda, itu beda lah, hal yang berbeda. Nah, ini poin kita adalah menjawab berapa modal bikin kopi gitu. Ya sudah, kali tinggal kita kalau pengen cepet bikinnya, ya nanti kita bermodal misalnya 3 muka pot. Bermodal 3 muka pot dulu, 3. Nah,
3 itu berapa, tinggal 100 kalikan 3 300 kan gitu. Nah jadi terus oh ya ini mocha pot itu juga bisa kita sajikan dengan susu. Jadi menunya sudah ada black coffee, kopi susu panas, juga bisa kopi susu dingin. Setidaknya 3 varian menu dari satu alat mocha pot itu kita bisa melakukannya. Kalau memang Anda berniat usaha bikin kedai kopi ini, dan rasa kopinya kalau mocha pot enak ya, jadi enak, jadi bedalah dengan kopi-kopi yang ya tetap kopi pinggir jalan tetapi secara ini enak. Jadi saya rasa seperti itu. Es kopi susu dingin bisa. Nah itu nanti kalau dingin mungkin Anda bisa memakai ini aja. Nah ini sebenarnya ya tidak dianjurkan karena ya plastik ya, tetapi ya sementara belum SDGs lah kita. Belum SDGs dulu ya, jadi mestinya kita nanti bisa ganti yang ini, yang seperti ini juga ada gede, tetapi tentu kita juga pasti akan menghitung HPP-nya ya, harga pokok produksinya ya, sehingga itu akan mempengaruhi harga jual kita itu berapa. Kalau dengan ini pasti lebih mahal dengan misalnya kita pakai ini ya. Tapi kalau pertanyaannya paper cup yang ini 22 oz, ini 22 oz, ini 9 ya, ini 9 oz, ini sekitar 9 oz. Nah kalau untuk black coffee saja ini ya, kopi susu juga bisa yang panas, kalau yang dingin bisa pakai ini. Tetapi kalau kita mau lebih mengarah ke ini ya, kertas ini sebenarnya ya. Nah nanti tinggal dihitung berapa HPP kita sehingga menentukan harga jual. Tetapi ya bisa juga melihat kiri kanan situasi untuk menentukan harga jual, kan kita juga melihat kompetitor kita di kiri kanan kita, terus lalu ada lingkungan apa, mungkin lingkungan perkantoran tentu saja berbeda dengan lingkungan kampus kan gitu ya. Nah harganya gitu, penentuan harga, nah kira-kira begitu. Nah jadi terus bersemangat, tetapi sebelum itu kita rasain kopinya dulu ya, sambil nanti kalau pengen tanya-tanya ya langsung saja di komentar. Jadi kita saya tidak bermaksud menggurui atau tidak bermaksud menggurui atau bukan pengusaha yang sukses juga, bukan hanya begini. Tujuan saya itu kan sekarang banyak digerakkan UMKM dan berbagai bidang produksi, bisa di bidang produk bisa kita tekuni. Nah ini karena saya juga berlatar belakang kopi, maka ya saya sampaikan ya mungkin lebih tepatnya kalau saya berbicara kopi. Jadi kopinya yang penting adalah kalau di mocha pot ini adalah kopinya enak ya. Kopi enak ya berarti kopi yang ya agak serius belinya, dalam arti meskipun kita jualan di pinggir jalan tetapi kopinya ya bukan kopi bubuk yang biasa, tetapi kopi bubuk yang ya dari tukang sangrai atau ya toko kopi yang bener lah. Nah itu ya yang agak mahal sedikit nggak apa-apa, tetapi kan enak dirasakan. Nah segera dijalankan saja, katanya kata pengusaha sukses Pak Bob, almarhum Pak Bob Sadino itu, bisnis apa yang baik, yaitu ya bisnis yang dijalankan atau dilakukan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ini tadi sharing atau saya berbagi tentang atau menjawab seberapa banyak atau seberapa besar sih modal yang
butuhkan untuk membuat kedai kopi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi selamat berusaha, tetap semangat dan tetap ngopi. Oke, kopinya saya nikmati dulu ya. Oke, dah.